Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 5 yaitu akses mikrotik. Apa saja sih materinya? Nah, di sini ada metode akses router board menggunakan Winbox, menu hostname dan IP address, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yaitu metode akses router. Jadi, mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja sih misalnya gitu ya. Untuk cara akses mikrotik mau itu menggunakan langsung device ataupun router OS yang kita install di PC. Jadi itu berbagai akses ya metodenya. Jadi aplikasi apa sih yang menjembatani setelah perangkat mikrotik yang sudah tersambung ke PC kita? Perlu aplikasi untuk mengaksesnya, dan cara untuk aksesnya pun beragam. Dapat menggunakan aplikasi seperti akses via keyboard, kemudian serial console, remote server seperti Telnet ataupun SSH, kemudian Winbox, FTP, API, Quickset ataupun Webpick, dan juga Mac Telnet, dan juga mikrotik, IPP, dan juga lain sebagainya ya teman-teman. Kita bisa ambil contoh untuk orang yang memasang mikrotik di komputer menggunakan router OS, maka dia bisa mengaksesnya via keyboard menggunakan CLI. Kebanyakan masyarakat saat ini menggunakan Winbox untuk akses mikrotik ya teman-teman. Untuk akses mikrotik menggunakan Winbox, awal pertama kali untuk masuknya bisa klik MAC address teman-teman. Lalu bisa kita klik connect ya, seperti ini. Jadi di sini awal kali itu ada MAC address. Nanti itu untuk akses pertama kali. Nanti setelahnya kalian bisa tanamkan IP address sehingga kalian bisa loginnya menggunakan IP address. Ketika berhasil pertama kali akses mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default configuration. Jadi nanti bisa di remove aja. Jadi kita ingin menggunakan konfigurasi mikrotiknya secara kosongan saja di awal gitu ya. Selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP di mana berfungsi untuk mengambil data di mikrotik, bisa juga menggunakan API. Selain itu bisa juga menggunakan Quickset dan Webpick berbasiskan HTTP. Kemudian ada juga yang namanya mikrotik IPP. Jika kalian ingin cek mikrotik yang interface-nya dan bandwidth-nya berapa secara real time, maka bisa menggunakan mikrotik IPP. Lalu ada pun untuk pembelajaran, teman-teman kita akan menggunakan lab environment yang menggunakan Pinet Lab ya. Nah, di sini kita masuk ke materi akses board menggunakan Winbox ya. Setelah sebelumnya kita mengetahui beberapa cara akses mikrotik router OS, maka dari itu kita akan mencoba salah satu di antaranya yaitu menggunakan Winbox. Ini saya menggunakan aplikasi ketiga ya teman-teman, atau pihak ketiga ya. Untuk Winbox itu tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita langsung saja implementasikan akses mikrotik ini menggunakan Winbox dari sistem operasi Windows ya teman-teman. Sini kita bisa lihat topologinya dari laptop terhubung menggunakan kabelan pada Ether 2. Nah, untuk mengakses mikrotiknya menggunakan Winbox-nya bagaimana? Maka dari itu di sini kita bisa buka saja yang namanya Winbox. Sebelumnya saya sudah membuka Winbox. Nah, di sini ini adalah tampilan pertama Winbox ya teman-teman. Nah, untuk awal pertama kali pastikan mikrotiknya sudah teridentifikasi perangkatnya ya. Secara default identity namanya mikrotik ya, yang udah ada MAC address-nya tapi belum ada IP address-nya. Maka dari itu untuk awal pertama kali kita bisa login mikrotik menggunakan MAC address-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita sudah bisa mengakses Winbox ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi menu hostname dan IP address pada Winbox. Di sini saya akan memperkenalkan hostname dan IP address, kemudian kita akan uji coba. Dan sebelumnya kita sudah login Winbox menggunakan MAC address, dan nanti kita akan coba login Winbox menggunakan IP address. Langsung saja kita implementasikan pada halaman Winbox kita. Kita bisa memberikan identitas nama atau hostname. Nah, di sini itu masih by default yaitu mikrotik. Kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Caranya kita bisa klik sistem, kemudian identity. Nah, di sini teman-teman bisa ubah namanya. Di sini contoh saya RB
strip Arini. Teman-teman bisa apply, kemudian oke. Nah, di sini otomatis hostname-nya telah berubah yang asalnya Mikrotik menjadi RB strip Arini. Lalu kita lanjut ke IP address, kita klik IP, kemudian address. Nah, di sini sudah ada Ether 1 ya, ini default. Kita bisa tambahkan IP address pada router kita dengan cara klik tanda add di sini. Kemudian kita masukkan IP-nya. Kemudian interface-nya kita enter 2. Kemudian kita bisa apply. Nah, di sini sudah ada network-nya. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi akses virtual router Mikrotik Pinet Lab with Winbox ya. Jadi Pinet Lab adalah lab alat emulator jaringan paket. Kita harus menyiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik, kemudian kita harus mempersiapkan aplikasi Winbox, kemudian nanti kita akan melakukan koneksi antara ISP dengan router dan connect virtual Mikrotik using Winbox. Langsung saja kita ke Pinet Lab-nya ya. Nah, di sini saya sudah memiliki Pinet Lab-nya. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, kita ke node, kemudian pilih Mikrotik Router OS, kita hapus yang ada di kemu option, kita kosongkan. Kemudian teman-teman bisa langsung save. Kemudian teman-teman bisa nyalakan. Untuk menyambungkan ke Winbox kita harus membutuhkan ISP ya ataupun network. Kita bisa klik kanan, kemudian network. Nah, di sini kita bisa ganti namanya menjadi ISP. Kemudian type-nya manajemen cloud. Kemudian kita bisa save. Nah, kita bisa sambungkan dengan klik ini. Kemudian di sini. Nah, kita tinggal save kembali. Klik 2 kali pada Mikrotiknya. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa login dengan admin ya. Dan enter. Kemudian kita bisa enter kembali. Kita bisa ketikkan N, kita masukkan password atau teman-teman bisa Ctrl C saja. Di sini sudah bisa ya. Lalu kita bisa ke Winbox. Di sini sudah ada ya. Ini kita masukkan passwordnya. Kita connect. Nah, dan berhasil ya. Berhasil kita mengakses Winbox menggunakan Pinet Lab ya. Nah, kita masuk ke materi tampilan Mikrotik pada Winbox ya, pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Langsung saja kita masuk ke Winbox-nya. Saya coba jelaskan terkait Connect to ini. Ini merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router. Kita baik itu menggunakan IP address ataupun MAC address itu bisa ya teman-teman. Kemudian untuk bagian login, ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan nanti di dalam akses Mikrotik tersebut. Karena Mikrotik saya masih kosongan, jadi bisa menggunakan admin ya. Untuk bagian identity, ini merupakan informasi terkait hostname yang ada pada Mikrotik kita. Kemudian versi merupakan image pada Mikrotik kita. Untuk boardnya, ini jenis Mikrotik yang kita gunakan adalah CHR. Kemudian untuk uptime ini menginformasikan berapa lama sih Mikrotik itu diakses. Mungkin di sini saya connect menggunakan MAC address ya. Saya akan coba kenalkan kepada kalian terkait fitur-fitur yang ada pada Winbox ini. Untuk bagian atas dulu ya di sini. Ini ada admin. Admin merupakan username yang kita gunakan dalam akses Mikrotik. Untuk add-nya ini merupakan informasi login kita. Kita login ke Winbox ini menggunakan IP address atau menggunakan MAC address. Dan kebetulan di sini saya login menggunakan MAC address. Untuk bagian dalam kurung ini merupakan informasi terkait hostname pada Mikrotik kita. Kemudian untuk Winbox ini
Ini merupakan aplikasi Winbox itu sendiri dengan versi 64 bit. Lalu untuk versi 7.20.8 ini merupakan image mikrotik yang kita gunakan. Untuk CHR merupakan board ataupun jenis mikrotik yang kita gunakan, dan untuk 8664 ini merupakan prosesor pada mikrotik kita. Lalu kita lanjut pada bagian session, setting, dan dashboard. Untuk session ini dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox kita, seperti menu apa aja yang ditampilkan. Untuk bagian setting ini dapat kita gunakan untuk melakukan zoom in ataupun zoom out. Untuk bagian dashboard ini terdapat menu Android, kemudian save mode. Save mode ini merupakan mode yang digunakan untuk meremote akses. Pada bagian dashboard ini terdapat session juga. Kemudian kita bisa tambahkan menu pada dashboard ini ya. Kita bisa klik kanan, kemudian add time. Nah, jadi ini waktu yang ada pada mikrotik kita. Kemudian untuk bagian date, ini merupakan tanggal. Kita bisa coba pada bagian add CPU, kemudian add memory. Jadi add memory ini bagian RAM pada mikrotik kita, dan ada add uptime. Add uptime juga ini merupakan selama berapa lama sih mikrotik itu diakses gitu ya. Lanjut, kita pergi pada fitur utama atau menu utama pada Winbox itu tersedia pada sisi kiri ya. Di sini kita coba kenalan terkait QuickSet. QuickSet ini merupakan konfigurasi cepat, jadi digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan layar. Kemudian ada interface, ini menginformasikan terkait beberapa interface yang dimiliki oleh router mikrotik kita. Lalu ada bridge. Bridge ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface. Lalu ada juga yang namanya mesh. Mesh ini digunakan untuk konfigurasi HUMW++. Kemudian ada yang namanya IP. Ini menu-menu IP. Menu IP ini ada banyak ya. Bisa kita lakukan konfigurasi firewall, DNS, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada routing. Dalam proses routing ini ada dilakukan yang namanya SPF, IGP, dan lain sebagainya. Kemudian sistem ini merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan juga. Bisa kita lakukan dalam shutdown mungkin ataupun reboot ya. Lalu ada juga menu log. Menu log ini menginformasikan terkait log kita ya. Kemudian ada yang namanya file. Kemudian ada yang namanya files. Ini isi harddisknya si mikrotik. Biasanya digunakan untuk file backup konfigurasi. Lalu juga ada yang namanya radius. Kemudian untuk bagian tools mungkin kalian ingin mengaktifkan Romon ya, seperti itu ya. Ini Romon. Kemudian kita perkenalkan dengan terminal. Ini merupakan halaman pertama. Bisa kita lakukan untuk konfigurasi mikrotik secara baris perintah. Kemudian ada juga yang namanya support, make support.lif. Jadi ini bisa kita membuat file ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi QuickSet. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan konsep QuickSet yang dimana sejak mikrotik router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yang kita sebut dengan QuickSet. Sesuai namanya, QuickSet ini merupakan menu yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Perlu kalian ketahui bahwa QuickSet ini dapat digunakan hanya pada mikrotik yang support wireless. Karena kita menjalankan mikrotik pada lab environment virtual, mungkin untuk QuickSet ini tidak dapat digunakan ya teman-teman. Nah, kita masuk ke WebFig ya. Di antara metode akses mikrotik yang dapat digunakan yaitu WebFig. WebFig ini berbasiskan halaman browser. WebFig diperkenalkan sejak
router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Kemudian support IP versi 4 dan IP versi 6. Support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk mengakses router boot via WebPIC bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://IP routernya ya teman-teman. Kemudian tampilan WebPIC secara lebih jelas ini seperti ini ya. Nah, sebenarnya tampilannya sama ya seperti Winbox. WebPIC ini sama seperti Winbox. WebPIC bisa digunakan ketika kalian terkendala dalam pengaksesan Winbox ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi remote access telnet dan SSH, di mana telnet dan SSH ini merupakan di antara metode yang bisa kita gunakan dalam mengakses mikrotik. Remote access telnet dan SSH based on terminal. Jadi, kita merunning mikrotik itu berdasarkan dari baris perintah atau kita bisa sebut command line interface. Untuk mengakses remote telnet SSH, kita perlu terkonfigurasinya IP address pada mikrotik kita. Di sini IP address saya sudah terkonfigurasi untuk Ether 1 secara dynamic ya. Untuk remote access telnet dan SSH ini dapat digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Perbedaan telnet dan SSH itu secara umumnya, kalau telnet itu tidak aman, sedangkan SSH itu aman. Untuk telnet dan SSH ini dapat digunakan pada aplikasi remote access client seperti PuTTY, WinSCP, ataupun terminal kita sendiri. Kita masuk ke materi konsep serial console, di mana di antara metode akses router mikrotik itu bisa menggunakan serial console. Jadi terdapat cara lain untuk meremote router mikrotik tanpa harus menggunakan IP address atau MAC address. Dengan cara ini kita tidak perlu khawatir lagi router mikrotik terputus dari koneksi remote. Selain itu, dengan cara ini kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat diremote lewat Winbox, telnet ataupun SSH. Dan kita juga bisa melihat proses booting router dengan cara ini. Perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan mode CLI dan tidak dapat dengan GUI. Dan tidak semua router mikrotik dapat diremote dengan cara ini, hanya sebagian saja yang memiliki port serial console seperti ini. Jadi mikrotik yang memiliki port serial console, contohnya mikrotik CCR, jadi menggunakan program Hyper Terminal, baud rate-nya 115200 dengan data bits 8 dan stop bit 1. Jadi speed-nya itu 115200 dan untuk connection type-nya kita menggunakan serial. Untuk kabel serial console bentuknya seperti ini ya. Nanti ini dicolokkan ke konsolnya ini ya. Nah, mungkin untuk bab 5 ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.